Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi dalam tutorial retail application ini ya. Kita lanjut lagi untuk pembuatan modul persediaan. Nah, yang terakhir kemarin kita sudah berhasil membuat untuk modul barang. Bisa tambah, bisa edit, dan bisa juga hapus ya. Nah, selanjutnya data barang ini akan berelasi dengan data persediaan. Nah, untuk persediaannya masih kosong ya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membuat table untuk persediaan dengan struktur seperti ini. Ini ada ID persediaan, ada ID barang, stok awal, stok masuk, stok keluar, stok akhir ya, dan terakhir ada deskripsi persediaan. Nah, kita mau input nih data-datanya ya. Nah, jadi kita simulasikan datanya. Kalau dia akan diinput, maka dia akan seperti ini. Kita tambah nih data baru. Misalkan ada pertama ID pensil ya, ada barangnya namanya pensil. Ini ID persediaannya kosongkan saja, dan stok awalnya mana dia ya, saya ulang lagi, pensil, dan stok awalnya misalkan pertama kali masuk 20, stok masuknya 0 kan ya, stok keluarnya juga 0, dan stok akhir otomatis menjadi 20. Dan di sini ada deskripsi masuk barang baru. Misalkan seperti itu ya. Oke, enter. Oke, ID persediaan otomatis terbuat ya. Dan selanjutnya proses selanjutnya yaitu misalkan gini, ada penambahan data barang yang baru gitu ya, ada penambahan barang ya di periode ini, misalkan ada penambahan barang, maka otomatis itu masuk ke stok masuk. Misalkan ada berapa? Ada 5. Ada 5 ya penambahannya. Maka stok akhir akan bertambah menjadi 25. Nah, stok awalnya tetap ya, karena awalnya kan tetap 20. Oke, dibuat deskripsi misalkan penambahan barang. Penambahan barang. Nah, nih skema untuk stok masuk. Seandainya nih masuk lagi nih barang baru ya, ada penambahan lagi nih, ada penambahan lagi. Misalkan berapa? Ada penambahan sebanyak 3 ya. Penambahan 3, maka sewaktu dia sudah bertambah 3, stok akhir ini menjadi stok awal. Nah, stok awal diambil dari stok akhir ya, yang sebelumnya, stok akhir sebelumnya ini menjadi 25 ya, 25. Maka stok akhir yaitu 25 ditambah 3 menjadi 28. Nah, di sini ada kita buat penambahan barang lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya skema untuk penambahan stok masuk. Nah, bagaimana untuk skema untuk stok keluar ya? Bagaimana untuk stok keluar, yaitu ada dua skema sebenarnya untuk stok keluar. Kita mengeluarkannya langsung dari sini ya, dari tabel persediaan dengan skemanya, misalkan expired lah barangnya atau rusak lah seperti itu ya. Tapi ada lagi skema yang satu lagi, yaitu melalui proses penjualan. Nah, kita kali ini masih dari skema barang rusak atau expired atau pengembalian dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk penjualan belum, nanti kita buat tersendiri bagiannya. Nah, misalkan ada barang keluar, stok keluar. Misalkan sebanyak berapa? Sebanyak 5. Nah, maka otomatis barang ini stok akhirnya akan berkurang. Stok akhirnya menjadi 23 gitu ya. Dan stok awalnya tadi kan stok masuknya, stok masuknya ini di sini 0 ya. Kalau stok ada keluar, stok masuknya kan nggak ada masuk ya. Ini dinolkan ya, seperti ini. Dan untuk stok awalnya tadi, stok akhirnya 28 ya, maka itu akan berubah dulu dia menjadi stok awal 28 ya. Jadi tadi begitu masuk stok keluar sebanyak begitu ada pengeluaran barang 5, ada keluar 5, maka stok akhir menjadi stok awal ya, dan stok awal dikurang stok keluar maka menjadi 23. Seperti itu ya relasi skemanya. Tadi coba kita ulang lagi. Ini tadi ada 25,
ini ada 5, ini tadi 0 ya, misalkan ini 0, ini tadi ada, ini tadi berapa ya, 28 ya, lupa sih, 23 ya, makanya ini 28 ya, ya benar ya. Ini tadi 23, ini 20, ini 5, ini 28 ya. Jadi 23 tambah 5, 28 stok akhirnya. Dan selanjutnya untuk tadi kita mau coba mengeluarkan persediaan. Misalkan ada 5 data persediaannya dikeluarkan. Maka sewaktu ini dikeluarkan, nah 5, maka otomatis stok akhir itu menjadi stok awal 28 ya, 28. Dan untuk mendapatkan stok akhir yang baru, maka 28 dikurang 5 menjadi 23. Dan selanjutnya stok awal kan nggak ada masuk ya, maka ini akan menjadi 0. Stok masuknya kan nggak ada masuk ya, maka ini menjadi 0. Nah seperti inilah skemanya ya, 28 kurang 5, 23. Dan keterangannya di sini misalkan barang expired. Nah, misalkan ada barang rusak gitu ya. Berapa? Sebanyak 3. Maka keluar 3. Nah, jangan lupa ini 23 ya menjadi stok awal. Ya kan? Stok awal. Dan 23 dikurang 3 menjadi 20. Deskripsinya barang rusak. Nah, seperti itulah skema yang mau kita buat untuk aplikasi retail application-nya ya. Nah, seperti ini skemanya. Oke, saya kosongkan dulu. Nanti kita akan buat di PHP-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita buka untuk kode editornya. Di www untuk yang ini ya. Kita buka kode spasi titik dan kita masuk ke bagian persediaan. Ini barang, ini persediaan. Oke ya, bagian sini. Maka kita mau contoh untuk bagian barang, bagian headernya kita ambil aja dulu. Bagian header untuk barang sampai di sini ya. Nah, ini kita copy. Terus saya ganti data persediaan. Nah, gini ya. Kita lihat hasilnya. Itu, data persediaan. Baru ini kita ganti menjadi tambah persediaan. Tambah persediaan. Sediaan. Oke, selanjutnya kita buat lagi. Nah, untuk modalnya di sini tambah data persediaan. Persediaan. Oke, maka kalau kita lihat hasilnya ya refresh. Nah, tambah persediaan. Nah, ini harus kita sesuaikan ya. Nah, ini kita sesuaikan semuanya. Sebaiknya kita hapus saja untuk inputannya. Bagian input kita hapus saja semua, kita buat ulang ya. Ini saya hapus dulu semua. Nah, kita buat ulang dan ini arahkan ke persediaan. Tambah awal ya. Nanti kan ada tambah masuk, terus ada tambah keluar, ada yang lain lagi ya, nanti ada. Oke, sepertinya itu aja sih, ada tambah awal, tambah masuk, dan keluar ya. Oke, selanjutnya kita buat untuk pertama, kita harus tentukan dulu, kita buat dulu untuk barang. Nah, kita harus memilih data barang mana yang mau kita tambah persediaannya. Maka di sini kita buat label untuk barang. Saya kasih kelas form label. Nah, buat di sini barang ya.
Oke, selanjutnya untuk barang itu merupakan drop down ya. Kita pilih dari tabel barang. Oke ya. Saya buat kelasnya kelas form select. Nah, option yang pertama saya buat value-nya kosong saja dan di sini buat disable. Nggak bisa dipilih ya, tapi pertama kali dieksekusi dia terpilih. Pilih barang. Nah, maka kita lihat hasilnya. Ini ya. Nah, pilih barang dan data barang akan masuk di sini ya. Kita akan ambil data barangnya dari sini. Nah, kita tambahkan ya. Tambahkan lagi data barang, tambah barang, pilih pemasok, misalkan DEF. Misalkan nama barangnya adalah buku tulis. Buku tulis. Mereknya misalkan Bobo. Ukurannya ukuran apa ya? Sedang aja ya, sedang. Satuannya pix. Kategori, nah kategorinya belum kita buat ini. Nah ini kita sesuaikan ya, ini kategorinya juga belum sesuai. Ini masa pensil kategorinya makanan ya, nggak cocok ya. Kita tambahkan kategori ATK misalkan, pilih statusnya aktif. Oke ya, maka kita rubah dulu untuk data barang. Nah untuk data barang kategori ini pensil ATK, kita simpan. Nah kita tambahkan lagi buku tulis, buku tulis, mereknya misalkan Bobo, ukurannya sedang, satuannya pix, dan kategorinya ATK. Harga belinya misalkan kita beli 2000, kita jual 2500. Deskripsinya saya kosongkan, tambah. Oke ya. Oke, sekarang kita sudah menambah data barang. Nah selanjutnya kita membuat untuk bagian persediaan ya. Di persediaan, di pilih barang ini ya, seharusnya muncul data barang yang sudah diinput tadi. Nah bagaimana data tersebut itu bisa muncul di drop down ini? Maka kita gunakanlah perintah PHP lagi ya. Di sini kita buat PHP. Nah, ya, kita buat query untuk, saya gunakan SQL barang ya. Barang, panggil data barangnya, select bintang from barang. Nah di sini ada kondisinya, where. Nah dengan status yang aktif saja, status aktif itu kan sama dengan 1 ya. Nah kalau dia tidak aktif, jangan usah dipanggil ya, hanya yang aktif saja. Nah baru kita eksekusi query-nya, result barang mysqli query, eksekusi SQL-nya di sini. Nah untuk menampilkannya kita menggunakan perulangan row barang. Saya gunakan barang, dan result barang gunakan ch asok. Seperti ini ya. Oke, saya pisahkan antara PHP dengan HTML-nya. Kita buat untuk tampilkan data barangnya. Sini kita tampilkan row barang, nama barang ya. Nama barang. Oke, untuk value-nya jangan namanya tapi ID-nya ya. ID barang. Oke, jika tidak ada kendala, maka data-data barang akan muncul di dropdown yang telah kita sediakan. Nah, ini error jadinya ya. Gak error sih, tapi nggak bisa diklik, nggak muncul. Coba kita cek dulu mana masalahnya ya. Oh ya, status. Nah, saya lupa, kan tidak ada status ya di barang.
Coba kita cek lagi ya. Di database, di barang, tidak ada status ya. Nah, sorry. Kita tidak ada membuat kolom status, maka sebaiknya dihapus tadi, refresh lagi dan klik. Oke ya, muncul ya. Tapi datanya tidak muncul. Select bintang from barang, resul barang, SQLi, query SQL barang. Oke ya, resul barang PCH ASOC, kurang tutup kurungnya, buka tutup kurungnya. Oke, kita refresh dan kita lihat. Nah, muncul ya, ada pensil dan ada buku tulis. Baru nanti kita tambah. Tapi apa yang mau kita tambah? Kita tambah dulu untuk penambahan awal ini dia stok awal ya. Jadi yang kita input pertama kali adalah stok awal. Maka kita buat lagi di sini untuk stok awal. Buat kelas MB3 label for stok awal. Stok awal. Kita buat deskripsinya stok awal. Saya buat kelasnya di sini untuk label, kelas form label. Dan buat untuk inputannya, input tipenya number karena mau angka yang kita input. Name-nya buat name stok awal. Kasih kelas. Nah, kalau inputan ini form control ya. Control. Oke. Kita cek lagi. Nah, ini ya, ada stok awal, pilih barang. Terus ada stok awalnya misalkan 4 gitu ya. Nah, kita kasih placeholder untuk panduan saja, placeholder. Contoh misalkan 5. Oke. Maka nanti begitu ditambah ya, di submit, dia akan memproses ke sini, proses PHP dengan aksinya tambah awal. Nah, berarti kita harus membuat sebuah dokumen baru di modul persediaan dengan nama proses PHP. Oke ya. Dan selanjutnya kita buka PHP, saya tutup di sini, dan if seperti biasa hanya bisa diakses jika ada request method, dengan metode post ya, sama dengan post. Kalau tidak, nggak boleh diakses. Kalau tidak menggunakan request method post, maka dikembalikan ke location dashboard. Dashboard berada di luar folder modul. Dashboard.php dan kembali ke modul persediaan. Oke, seperti ini ya. Nah, jika dia menggunakan request methodnya post ya, kita ambil pertama aksi. Aksinya apa gitu ya? Kita ambil dari get ya, bukan post, get aksi. Nah, jika aksi sama dengan tambah awal, gini aja ya, kita ubah aja, nanti jadi membingungkan, nanti ada tambah keluar gitu, bingung ya. Jadi stok awal aja ya, stok awal tambah stok awal gitu, atau stok awal aja ya, stok awal. Kita buat di sini menjadi stok awal ya. Oke ya, seperti ini. Jika dia aksinya stok awal, maka apa yang akan dilakukan? Oke, koneksinya kita buat dulu, include koneksi berada di luar folder modul, koneksi di PHP. Oke ya. Selanjutnya datanya kita tampung dulu. Tadi ada data barang ya, yang diambil dari pos barang. Baru selanjutnya ada stok awal.
stok awal yang diambil dari stok awal. Nah, selanjutnya langsung saja kita tambah ya. Kita menggunakan kondisi SQL, menggunakan variabel SQL. Tapi sebenarnya ada ketentuan seperti ini. Kita harus mengecek dulu ya, barang tersebut sudah ada atau belum gitu ya. Jadi misalkan gini, kita lihat di bagian persediaan. Misalkan nih, sampel ya, kita buat sampel, kita tambah. Misalkan kita pilih nih, buku tulis. Ada stok awalnya misalkan 20. Stok masuknya kosong, 0 ya. Stok keluarnya juga 0. Stok akhirnya juga 20. Di sini ada tambah barang baru. Masuk barang baru gitu ya. Masuk barang baru. Misalkan gini. Nah, selanjutnya ada penambahan lagi. Ternyata yang mau ditambah itu sama-sama buku tulis. Nah, seharusnya jangan ditambah gitu ya, nggak boleh ya. Seharusnya jangan. Jadi gimana kita buat ya? Sebaiknya jika dia ingin menginput data persediaan yang sudah ada, dia dialihkan saja ya, dikasih informasi gitu ya, kasih informasi bahasanya barang itu sudah ada gitu ya. Jadi nggak bisa ditambah persediaannya. Gitu aja ya, kita buat semacam itu. Oke, ini saya empty dulu. Jadi dia akan mengecek. Kita buat dulu SQL untuk barang. Dia cek dulu ini. Select bintang from barang. Dengan kondisi where ID barang sama dengan barang, variabel barang ya. Nah, seperti ini. Kita cek barang. Gunakan kita resul dulu ya, resul barang dulu. Resul barang. Baru MySQL query SQL barang, kita eksekusi, baru kita cek barang, baru eksekusi resul barang, dan kita menggunakan perintah numRow ya, numRow. Apakah ada atau tidak barangnya? Nah, kita coba tampilkan dulu ya, echo cek barang. Nah, coba dulu ya seperti ini. Nah, maka kita refresh persediaan, oke, tambah barang pensil misalkan 4, tambah. Seharusnya nggak usah kita redirect dulu ya. Jadi tetap dia ke proses saja, nanti berhenti di proses, tambah. Nah, 1 dia ada nilainya 1. Ada kesalahan lagi. Seharusnya bukan dicek ke barang, tapi ke persediaan. Kalau ke barang sudah pasti ada ya. Ke persediaan. Kita ulang lagi. Ke persediaan 5. Ini seharusnya angkanya 0. Nah, 0 ya. Karena datanya kan belum ada. Ini datanya belum ada. Nah, kalau dia 0, maka boleh input data barangnya ya. Jadi kita buat gini kondisinya. Nah, if jika cek barang itu sama dengan 0, maka boleh untuk insert data persediaan baru. Kita buat SQL untuk persediaan ya. Insert into persediaan. Apa yang diinput? Pertama ada ID barang. Yang kedua ada stok awal. Yang ketiga ada stok masuk ya. Stok masuk nanti kita buat
nol saja ya. Terus ada stok keluar, dan yang terakhir ada deskripsi lagi ya. Ada stok akhir dan ada deskripsi barang, persediaan. Nah, selanjutnya nilainya values diambil dari ID barang, diambil dari variabel barang. Selanjutnya stok awal ambil dari stok awal, variabel stok awal. Nah, untuk stok masuk 0, stok keluar 0, dan untuk stok akhir, nah stok akhir langsung kita ambil lagi dari stok awal ya. Dan persediaan untuk deskripsi tadi sudah adakah kita buat? Belum ada ya, maka kita buat untuk deskripsi. Saya copy stok awal menjadi deskripsi. Ini deskripsi ya, nah, seperti ini. Ini teks, dan misalkan contohnya masuk barang baru, ini ya, itu deskripsinya. Maka kita cek, nah ini ya. Berarti deskripsi juga harus kita tampung datanya di sini ya. Kita buat deskripsi, variabel deskripsi diambil dari deskripsi. Ini juga kita panggil variabel deskripsi. Oke ya. Nah, inilah data yang mau diinput ke persediaan. Jika datanya itu masih kosong. Nah, gitu ya. Nah, jika datanya itu ada ya. Jika datanya sudah ada ya, persediaan itu ada, dia mau input data persediaan, tapi barangnya itu sudah ada di tabel persediaan, maka sebaiknya kita kembalikan saja ya header location, tapi ini udah kita kembalikan sih ke sini, tapi kita buat saja sebuah season aja ya sebagai pesannya, season start. Kita buat variabel season info ini ya, yang isinya adalah data persediaan barang sudah ada. Nah, gitu aja ya, kita tanda seru. Nah, seperti ini ya. Maka sewaktu dia dikembalikan, maka dia akan mengirim informasi data persediaan barang sudah ada, dan informasi itu sebaiknya muncul di bagian sini ya, di bawah ya, di bawah sini. Nah, sebelum table kita menggunakan dari Bootstrap, informasi itu kita ambil ya, Bootstrap. Itu namanya alert, sebuah info saja ya. Kita ambil yang nih merah aja, berarti danger, dan juga sih yang lainnya. Kita ini kalau dia ada judulnya tuh, dan lagi ya. Nah, ini bagus nih ya, ada ikonnya ya. Kita ambil yang ada ikonnya yang terakhir, yang danger ya. Nih, kita ambil yang ada ikonnya. Oke, kita pastekan di bawah sini. Nah, maka dia akan muncul tuh. Tuh ya. Wah, terlalu lebar ini. Ini terlalu lebar nih ya. Kok jadi seperti ini ya? Seharusnya jangan. Ini ada di, kita cek di bagian dashboard.
Sudah sih ya, sepertinya tidak ada masalah ini. Oke, sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke, baiknya sepertinya kalau menggunakan yang ini jadi terlalu besar ya. Nah, saya ganti aja yang menjadi kecil ya. Ganti yang kecil. Tadi ada, saya coba pakai yang kecil, yang biasa aja nih. Saya ambil yang ini aja ya. Nah, ini pun saya rasa udah cukup ya. Saya copy nih bagian yang ini, yang danger ya, warna merah. Paste. Oke. Nah, hasilnya, nah ini sepertinya ini lebih bagus. Dah, ini aja ya. Kita coba yang ini dan kita kasih jarak ke atas MT3 supaya tidak terlalu rapat. Ini terlalu rapat nih. Nah, itu ya. Nah, jadi dia akan muncul nanti pesan sesuai dengan season yang ada ya, yang sudah diciptakan di sini seasonnya, season info ya. Maka kita buatlah sebuah kondisi sini PHP ya. Mulai seasonnya, season start, dan kita buat if insert season info maka muncul ini. Nah, saya akhiri PHP-nya ya, muncul bagian peringatan ini. Ada ketinggalan. Ini saya tekan ALT anak panah ke atas ya. Oke, akan muncul ini. Kalau enggak, jangan, nggak ada muncul apa-apa ya. Dan ini tampilkan isi dari season info. Nah, selanjutnya jika ini sudah dieksekusi dan seasonnya kita hapus saja ya, kita unset saja untuk season info ini ya. Season infonya kita, jadi season infonya kita unset supaya nanti dia begitu di refresh hilang lagi gitu ya. Nah, untuk bisa mengunsetnya kita menggunakan perintah unset season. Apa yang mau kita unset? Season info seperti ini ya. Nah, kita coba dulu ya, kita coba ini, kita refresh, hilang ya. Ini season start because, oh sudah ada di dashboard, sepertinya kita sudah ada buat season. Nah, gitu ya. Oke, kita coba pensil itu belum ada ya. Kita coba saja ya, kita coba input pensil, stok awalnya 5, masuk barang baru, masuk barang baru, tambah. Nah, apakah masuk datanya? Kita cek. Ini tidak masuk nih. Apakah ada yang salah ya? Seharusnya datanya masuk ini. Cek barang sama dengan 0, maka dia insert into persediaan barang. Tidak ada masuk ya. Persediaan, insert into persediaan. Mana ID barang, stok awal, stok masuk, stok keluar. Oh iya, ada yang lupa ya. Untuk SQL ini belum dieksekusi, makanya dia tidak masuk datanya tadi ya. Oke, jadi nanti ada stok awal, stok masuk, stok akhir, semua itu SQL-nya akan dieksekusi, dan saya buat aja di bawah ya. MySQL query SQL. Oke, saya ulang lagi. Kita tambah pensil 4, boleh masuk barang baru. Oke, tambah
seharusnya berhasil nih, seharusnya. Kita coba refresh. Nah, sudah bertambah ya, sudah berhasil masuk ID barang, stok awal, stok masuk, stok keluar, stok akhir. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi tambah dengan data yang sudah ada tadi, pensil. Masukkan datanya misalkan 10. Masuk barang baru. Nah, seharusnya nggak mau. Nah, error ya. Oh iya, di bagian sini ini dia mau eksekusi nggak ada, jadi saya kembalikan dulu ke atas. Saya refresh. Nah, itu ya, udah muncul tadi ya. Coba kita ulang lagi. Kita masukkan 10, masuk barang baru, tambah. Nah, itu ya, data persediaan barang sudah ada. Jadi jangan lagi di input. Nah, kita refresh. Oke ya. Perhatian, kita kasih saja di atasnya itu ada misalkan menggunakan bold ya. Perhatian. Saya kasih seperti ini aja ya. Seperti ini aja, kita coba lagi tes. 10 deskripsi, masuk barang baru. Nah, itu ya, perhatian, data persediaan barang sudah ada. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama kita bisa buat informasi seperti ini, atau cara yang kedua gini. Kita tampilkan data yang dia tidak yang ini tampil hanya yang belum ada di persediaan gitu ya. Nah, tapi prosesnya jadi panjang kalau seperti itu ya. Jadi panjang lagi, nanti untuk query-nya kita harus mengubah query-nya lagi nih. Ini query-nya harus kita ubah lagi. Nah, contohnya seperti ini. Where kita buat where ID barang not in. Nah, kita buat kondisi lagi di sini. Select gini, pakai select lagi. Select bintang from persediaan where ID barang pakai where atau tidak ya, kita coba. ID barang sini, barang saya buat barang, dimana ID barang persediaan ID barang. Nah, saya keluarkan aja Alt Z ya, biar kalau kelewatan dia akan otomatis ke bawah. Barang ID barang. Seperti ini sih, kita coba ya. Kalau ini, kalau dia berhasil ya, jadi artinya dia akan menampilkan data barang di mana ID barang tidak ada pada persediaan. Seperti ini. Coba kita coba dulu ya, kita tes. Refresh. Ini ada yang tampil. Mungkin tidak ada kondisi, persediaan saja. Where ID barang tidak ada pada yang. Kita coba ya. Jadi error. Jadi tidak mau diakses ya. Oke, ID barang kali ini tadi sudah bisa sih. Persediaan, where persediaan ID barang sama dengan barang ID barang. Jadi tidak mau diakses. Sepertinya salah nih query-nya. Bentar ya, saya coba cari lagi ya. Nah, kita coba mungkin dengan ID barang ya, kita coba where select bintang from barang where. Ini nggak usah pakai barang. ID barang not in, tidak ada pada ini ya, tidak ada pada select ID barang from persediaan. Wah, ini kita hapus saja.
Ini kita hapus, tambah persediaan lagi. Ini benar ya, dengan cara yang ini benar nih. Jadi tidak ada lagi untuk si pensil. Nah, si pensil kan sudah ada ya, 4 nih pensil. Maka dia tidak muncul lagi. Nah, jadi sepertinya ini lebih simpel ya. Ini lebih simpel daripada yang tadi. Daripada kita harus membuat season lagi. Nah, ya, jadi sepertinya yang ini aja kita buat ya. Jadi nggak usah lagi dicek lagi barangnya ada atau tidak. Nah, ini jadi panjang. Nah, kita hapus saja. Oke ya. Tidak usah kita buat. Ini juga kita hapus. Seperti ini ya. Jadi kalau dia aksinya stok awal, maka dia akan eksekusi ini. Nah, ini bisa saya letak di bawah lagi. Nah, maka di bagian indeks tadi sepertinya kita tidak perlu lagi. Nah, mungkin ini lebih simpel ya. Dengan cara ini kita hanya menampilkan data yang tidak ada saja. Jadi nggak terinput data persediaannya 2 kali. Nah, gini ya. Nah, kita coba untuk buku tulis. Kita buat buku tulis stok awalnya 10. Masuk barang baru. Tambah. Kita cek lagi di sini. Nah, itu ya. Masuk ya. Maka otomatis ditambah persediaan, barangnya udah nggak ada lagi ya. Barang yang mau kita input sudah tidak ada lagi. Karena semuanya sudah masuk di persediaan. Nah, ini tadi dia untuk query-nya. Select bintang from barang where ID barang not in ya. Tidak ada ini maksudnya ya. Tidak ada pada tabel persediaan. Yang disesuaikan adalah ID barangnya. Oke, seperti itu aja ya. Nah, selanjutnya bagaimana supaya menampilkannya? Nah, sama dengan di tabel barang. Kita tambahkan table dengan ID my table. Kita buat kejauhan. TH, terus ada baris pertama itu ada nomor, terus ada barang, nama barang ya, terus ada stok awal, terus ada stok masuk, selanjutnya ada stok keluar, baru stok akhir, dan terakhir ada deskripsi. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini ya. Dan dia membutuhkan data table seperti di barang. Kita cek lagi. Nah, ini ya, dia butuh di. Kita input, kita tambahkan di bawahnya. Gitu ya. Maka dia sudah berubah menjadi data table. Nah, selanjutnya kita panggil nih data-datanya ke sini. Data-data yang sudah diinput tadi. T-body, TR-nya nanti kita buat dulu PHP untuk memanggil datanya. Gunakan SQL persediaan ya. Select bintang from persediaan. Nah, ini nanti ada join dengan tabel barang, tapi kita coba dulu untuk tampilkan aja secara keseluruhan ya, dari persediaan saja ya, untuk barangnya nanti. Result persediaan MySQLi query SQL persediaan. Dan kita buat variabel nomor untuk urut, baru while row persediaan sama dengan result persediaan, gunakan
PCH shop. Kita tampilkan datanya di baris, gunakan nomor dan increment. Oke, baris di sini kita tambahkan datanya. Pertama nomor dulu ya, di kolom pertama itu ada nomor. Di kolom kedua itu ada row persediaan, itu ID barang yang nanti akan kita ubah menjadi nama barang ya. ID barang, terus ada stok awal, stok masuk, dan stok keluar. Terakhir ada stok akhir dan deskripsi ya. Akhir dan deskripsi persediaan. Oke ya, ini ya kita sudah coba untuk memanggilnya. Sekarang kita eksekusi. Nah itu ya, sudah masuk semuanya. Ada ID, ada stok awal, ada stok masuk, ada stok keluar, stok akhir, dan deskripsi. Nanti di sini kita kasih aksi satu lagi ya. Kita tambahkan aksi. Nah aksinya nanti itu ada beberapa, ada stok masuk, stok keluar gitu ya. Oke, aksinya saya kosongkan dulu, belum ada. Nah selanjutnya bagaimana supaya ini tampil nama barang. Nah sama seperti di tabel barang, kita menggunakan inner join. Nah kita inisialkan saja dulu persediaan ini menjadi A, dan inner join dengan barang menjadi B. On AID barang sama dengan BID barang. Seperti ini ya. Nah, barulah kita sudah bisa memanggil nama barang. Kita coba eksekusi lagi. Nah, itu ya. Ada pensil, buku tulis ya untuk stoknya. Nah, selanjutnya kita mau buat untuk penambahan stok masuk. Nah, untuk stok masuk dan nanti jika ada stok keluar, maka kita akan membuat aksi kita buat untuk sebuah icon aja, sebuah icon tambah ya untuk stok masuk. Kita cari icon di Bootstrap, saya gunakan plus. Nah saya mau menggunakan seperti ini aja ya, seperti ini. Kita cari coba di yang lain ada lagi nggak ya. Nah ini nanti untuk stok masuknya ya, yang ini stok masuk. Nanti kalau untuk stok keluarnya kita cari yang minus. Nah yang tadi mirip, nah ini ya. Nah sekarang kita pakai dulu yang plus. Saya copy dan saya masukkan pertama di sini untuk stok masuk ya. Stok masuk, maka dia akan berubah ya, bertambah ya. Ada icon masuk dan saya tambahkan lagi tadi minus untuk stok keluar. Saya copy. Nah gini ya, kita refresh. Nah sewaktu dia diklik, dia muncul seperti ini. Nah muncul lagi modal ya, maka kita buat dia menggunakan, saya pakai link ya, saya pakai link. Kalau di modul yang lain kita gunakan apa ya, kita cek di barang. Di barang kita pakai button ya. Ini ada, oh bukan tuh di bagian atas. Link juga ya, sama. Oke ya, konsepnya sama, kita pakai link. Ini database Toggle modal, dan database targetnya, target ke, nanti kita akan ada modal masuk untuk ID ya,
ID persediaan disesuaikan, ID-nya ID persediaan. Oke, ini ya. Maka linknya akan jadi ini ya. Ini seperti ada lanjutannya ya. Kita kasih kelas saja. Tuh, text decoration non, text decoration non. Dia tadi ada karena ini kan adalah sebuah hyperlink ya. Jadi kalau hyperlink biasanya ada text decoration-nya ya. Nah, di nonkan saja. Oke, selanjutnya begitu juga untuk yang bagian sini. Nah, tapi kita selesaikan dulu untuk bagian masuk. Dan selanjutnya modal ini saya copy ya. Copy. Masukkan di sini ya. Di bawahnya. Dan kita sesuaikan ID-nya. ID masuk. Modal masuk dan disesuaikan lagi dengan ID persediaan. Nah, gini ya. Maka kalau kita eksekusi, kita klik, seharusnya muncul. Apa yang kurang ini? Kita cek di atas data, BS Toggle, modal. Oh iya, saya lupa targetnya dikasih pagar. Refresh dan kita klik. Nah, muncul ya. Di sini tambah data persediaan. Nah, di sini tambah data tambah stok awal, stok masuk gitu ya. Tambah stok masuk dan di sini stok masuk ya. Bukan lagi stok awal, tapi stok masuk. Dan di sini barangnya nggak lagi dipilih, sudah ada ya. Jadi bukan pilihan lagi, barangnya memang sudah terpilih. Jadi kita harus ubah ini stok masuk dan sini barang bukan lagi dia drop down tapi memang sudah ditentukan. Jadi sebaiknya barangnya itu nggak bisa diotak-atik lagi. Oke, text name barang dan kasih value-nya. Value ini adalah row persediaan dan nama barang. Nama barangnya ya. Dan ini read only. Read only hanya bisa dibaca tapi tidak bisa diedit. Nah, ini ya pensil. Nah, gitu ya. Kita kasih kelas form control. Nah, ini ya. Tapi supaya kelihatan kita kasih background ya. BG secondary. Warna apa ya secondary yang dia nggak terlalu kuat, itu saya lupa namanya. Subtle. Kita refresh subtle. Nah, ini ya. Nah, dia nggak bisa diedit. Barangnya pensil dan stok masuknya berapa? Stok masuk. Nah, ini kita ubah jadi stok masuk untuk label stok masuk. Deskripsinya tetap ya. Misalkan contohnya penambahan barang. Ini ya. Kita refresh dan kita cek. Itu ya, pensil. Oke ya. Ini untuk buku tulis. Oke, di sini kita sudah menyediakan bagian untuk stok masuk. Nah, selanjutnya untuk stok keluar. Nah, stok keluar juga kita buat ya. Saya copy, paste di sini, dan name-nya saya ubah.
name-nya jadi keluar, modal keluar. Untuk bagian keluar saya buat lagi hyperlink. Kita buat database targetnya, saya copy saja ya. Saya copy, paste di sini. Saya jorokkan ke dalam, kiri linknya di sini. Dan database targetnya menjadi keluar. Oke. Selanjutnya kita kasih judulnya. Oh, yang tadi judulnya belum kita ubah untuk yang masuk. Ini stok masuk. Tambah stok masuk. Tambah stok masuk. Nah, begitu juga untuk yang bagian stok keluar. Kita buat aja stok keluar ya, stok keluar. Oke, barangnya juga dipilih dan ini kita ubah jadi stok keluar. Udah jadi stok keluar. Dan untuk prosesnya, aksinya stok keluar. Oke ya. Sekarang kita sudah punya aksi untuk ini belum berubah ya. Ini udah berubah, tapi jangan berwarna biru juga. Kita buat dia berwarna merah. Jadi sedikit berubah. Sedikit berbeda. Text danger. Nah, itu ya. Ini kalau masuk dia biru, kalau keluar dia merah. Ya, nih keluar. Ini masuk. Oke. Formnya sudah kita buat, baru selanjutnya untuk prosesnya. Nah, tambahkan sini else if aksi sama dengan stok masuk. Maka kita butuh data-data ini ya. Sama nih kita butuhnya. Sepertinya ada perbedaannya. Ada perbedaan data hanya di ini awal ya. Jadi masuk. Masuk. Oke, untuk barang tidak diedit, tidak diubah. Dan dia membawa ID nanti. Oh ya, kita lupa. Kita kan ini proses update ya, bukan proses insert. Ini proses update, maka sewaktu di proses dia membawa ID. Stok masuk juga gitu ya. Stok masuk, tambahkan ID. ID sama dengan row persediaan, ID persediaan. Jadi dia di sini nanti prosesnya itu update, bukan menambah data. Nah, saya tambahkan juga untuk di bagian keluar. Apa aja yang diupdate? Nah, kita sesuaikan lagi. Keluar. Oke ya. Nah, jadi kita tentukan ID dulu. ID persediaan. Diambil dari parameter ID ya, dari URL. Nah, jika dia masuk, maka dia akan mengupdate. Apa yang diupdate? Nah, kita buat SQL update persediaan set. Apa yang diupdate? Pertama stok awal. Stok awal. Nah, stok awal itu berubah ya. Nah, nanti kita buat variable sini ya. Kita buat dulu variabelnya untuk stok awal. Stok awal saya nolkan saya dulu. Terus ada juga untuk stok keluar. Stok keluar juga saya nolkan dulu. Nolkan saja dulu. Stok akhir 0 dulu. Nah, jadi tadi ketentuannya kalau dia pertama ya, di pertama tadi maka stok awal stok masuk masuk barang baru nih, bertambah stok masuk ya kan. Kita sesuaikan ini juga
stok awal. Nah, masuk dia stok masuk. Stok masuk. Nah, ini saya buat dulu ya, kutip. Nah, begitu stok masuk, maka dia gimana tadi ya? Saya lupa. Begitu ada penambahan stok masuk, maka stok awal itu diambil dari stok akhir ya. Jadi stok yang akhir sekarang itu menjadi stok awal. Baru stok akhirnya ditambah dengan stok masuk. Nah, seperti itu ya prosesnya. Jadi nanti kalau ada masuk lagi, alihkan lagi stok akhir menjadi stok awal gitu ya. Dan stok akhir ditambah stok masuk. Nah, seperti itulah prosesnya. Maka stok awal sama dengan stok akhir. Nah, berarti kita butuh pemanggilan data. Pemanggilan data lagi ya kan? Pemanggilan data yang kita sesuaikan dengan ID. Di sini kita butuh SQL persediaan. Select bintang from persediaan where ID persediaan sama dengan ID persediaan. Nah, seperti ini ya. Maka kita eksekusi dulu result persediaan MySQL query SQL persediaan. Baru di sini tidak menggunakan perulangan karena datanya yang mau kita panggil hanya satu aja sesuai dengan ID ya. Persediaan result persediaan PCH ASOC. Nah, jadi pertama dia akan menampilkan stok awal tadi ya. Stok awal itu sama dengan stok akhir yang ada ya. Stok akhir. Dan selanjutnya stok keluar itu tetap 0 ya. Dan stok akhir sama dengan ya stok akhir yang ini. Stok akhir yang dari tabel stok akhir ditambah dengan stok masuk yang baru diinput. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah skemanya. Nah, selanjutnya kita buat di sini ada stok akhir, stok keluar. 0 saja langsung di sini ya. Berarti saya hapus saja stok keluarnya. Dan selanjutnya di sini stok akhir, gak usah pakai variabel dia. Stok akhir sama dengan variabel stok akhir ya. Baru kita kasih deskripsi. Nah, deskripsinya belum dipanggil nih. Oh, ini udah ada ya, udah ada deskripsinya. Deskripsi persediaan sama dengan deskripsi. Nah, baru gunakan lagi kondisi where ID persediaan. Nah, ini yang mau diupdate sama dengan ID persediaan. Oke, maka selanjutnya dieksekusilah query tersebut. Oke, seharusnya seperti ini ya. Kita coba. Tadi udah disimpan. Oh, belum. Simpan. Kita eksekusi. Stok masuknya kita coba tambah. Stok masuk seharusnya kita sesuaikan aja ya. Kita nolkan aja, udah biar aja lah ya, 0 ya. Tambah 5 penambahan barang. Tambah. Nah, 5 ya.
Oke, cocok. Stok awalnya di 4 ya. Stok masuk 5, stok akhirnya 9. Nah, coba misalkan kita tambah lagi. Tambah berapa ya? Tambah 3. Penambahan barang lagi. Nah, seharusnya di sini nanti stok akhirnya jadi 12, tadi sudah 9 ya. Dan stok awalnya jadi berapa seharusnya? Kita tambah. Pas ya, stok awalnya merupakan stok akhir yang tadi 9, stok masuknya 3, stok keluarnya 0, stok akhirnya 12. Oke ya, sesuai ya. Baru selanjutnya untuk keluar. Untuk stok keluar, else if aksi sama dengan stok keluar, maka pertama sama nih, kita cek juga nih ya, ID-nya juga ditampung. Sini dulu diambil ID, baru dia dicek lagi. Nah, ini kita copy. Dan selanjutnya untuk stok masuknya 0, deskripsinya juga kita ambil ya. Stok masuk nggak usah kita buat, deskripsinya saja. Terus stok awal. Nah, stok awal itu merupakan dari stok akhir yang ada ya, sama ya, stok akhir. Baru untuk stok akhir yaitu stok akhir dikurang stok keluar. Oke ya, ini saya copy stok keluar. Nah, saya butuh variabel stok keluar. Stok keluar ya. Kita ambil dari post stok keluar. Jadi ini dikurang ya, bukan ditambah. Kurang. Jadi stok akhir dikurang stok keluar. Nah, stok awalnya itu ambil dari stok akhir yang sebelumnya. Kita update lagi. Kita copy. Tapi ada bagian yang harus kita ubah. Stok awal ya, ambil dari variabel stok awal, stok masuknya kita nolkan. Dan stok keluarnya barulah kita sesuaikan dengan stok variabel stok keluar. Variabel stok keluar. Oke nih ya, stok akhirnya sebenarnya stok akhir dan deskripsinya sesuaikan. Oke, kita coba lagi. Cukup panjang ya untuk video kali ini. Ini belum saya potong dari tadi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita coba keluarkan stok keluarnya. Nah, kita tandai dulu. Ini ada 10. Ini juga 10 ya. Saya mau keluarkan 2, berarti tinggal 8. Kenapa penambahan barang? Misalkan kita buat jangan penambahan barang. Deskripsinya barang rusak misalkan. Kita keluarkan 2. Kita buat aja barang rusak. Kenapa tambah ya? Seharusnya keluar ya. Keluar. Nah, ini ya. Kalau keluar sepertinya jadi ambigu. Sebaiknya kita ganti jadi proses saja ya. Proses nanti kalau dengan kata keluar seolah-olah ini untuk mengeluarkan kotak dialog. Proses saja ya. Proses ini 2, kita buat barang rusak, proses. Nah, gini ya, sesuai kah? Stok awalnya 10, stok keluarnya 2, stok akhirnya 8 ya, karena udah dikeluarkan 2 jadi 8. Apa penjelasannya? Barang rusak. Misalkan kita kurangi lagi, misalkan 5 jadi 3 ya, barang expired misalkan, expired proses. Nah, jadi 3 ya. Oke, sesuai ya, stok awalnya merupakan stok akhir yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah berhasil untuk bagian persediaan.
Nah, jadi untuk modul barang nih ya, baik data, barang, persediaan, kategori, pemasok telah kita selesaikan. Baru selanjutnya nanti kita coba untuk menambah data pengguna ya, menambah data pengguna dan bagian profile ya. Untuk penjualan nanti kita akan sesuaikan lagi nanti. Oke, sekian video kali ini ya, tetap standby saja menunggu video-video berikutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.